Shalom para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Senang sekali saya Esther Saraswati dapat menjumpai para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani para pemirsa Temanggung TV untuk kita bersama-sama merenungkan satu tema yang penting di dalam kehidupan iman kita. Tentu saja di studio kami tidak sendiri dan telah hadir Bapak Pendeta Andreas Ngadiman. Selamat datang Bapak Pendeta. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu baik. Selalu baik, puji Tuhan. Biarlah para pemirsa Temanggung TV juga dalam keadaan yang baik. Dan Bapak Pendeta Andreas Ngadiman ini beliau pendeta di GKAI Kuarasan, Ebenezer Kuarasan, begitu. Nah, bersama-sama dengan kami di studio Temanggung TV kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam iman kekristenan kita, yaitu kasih tidak sekedar kata. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara ini bisa menjadi berkat bagi seluruh pemirsa Temanggung TV. Ya, silakan Bapak Pendeta untuk membuka acara Cahaya Kasih ini di dalam doa. Terima kasih Bu Esther. Ya. Pemirsa, kita akan berdoa sejenak untuk mengawali acara ini. Terpujilah Tuhan, saat siang ini kami ada di studio karena anugerah-Mu. Mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, supaya ketika kami menyampaikan firman-Mu akan menjadi berkat bagi para pemirsa yang saat ini akan melihat apa yang Tuhan tuangkan di dalam firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dan kami membuka acara ini, biarlah campur tangan Tuhan sendiri yang berkarya dan berkuasa. Urapi kami, penuhi kami, agar kami bisa menjelaskan apa yang dimaksud di dalam kitab suci, terutama di dalam firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, kita akan langsung saja membahas tema tentang kasih tidak sekedar kata. Kasih bukan hanya sebuah teori, bukan hanya sebuah ucapan, tetapi membutuhkan tindakan nyata. Begitu ya Bapak Pendeta? Karena kasih itu jabarannya sangat luas begitu. Nah, silakan Bapak Pendeta, kita akan membahas dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Pemirsa, mari saat ini saya akan bacakan firman apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Esther tadi tentang temanya, kasih itu tidak sekedar kata, yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tapi poin pada siang ini adalah ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga ia juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan
ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, sungguh menarik ya untuk firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37 ini. Karena ternyata tidak mudah begitu ya untuk menerapkan kasih. Nah, bagaimana Bapak Pendeta menjelaskan mengenai hal ini dari bacaan 10 ayat yang ke-25 sampai 37 ini? Sebenarnya poinnya pada ayat 33 sampai ayat 37 yang saya ambil tentang kasih itu tidak sekedar kata. Jadi kalau kita melihat ada 3 orang yang sedang berjalan dan melihat orang yang sedang sekarat karena dirampok. 3 orang itu, 1 adalah imam, 2 kemudian orang Lewi, dan ketiga adalah orang Samaria. Lewi dan imam itulah orang yang disebut orang yang pinter Alkitab. Dilatar belakangi dari suku Lewi sama. Tetapi ketika melihat keadaan itu, mereka sepertinya egonya lebih tinggi dibanding dengan orang Samaria. Orang Samaria itu menurut tradisi orang Yahudi, bahwa orang yang terisolasi daripada orang-orang Yahudi. Tetapi pada saat itu justru orang Samaria yang turun dan memberikan hatinya yang disebut berbelas kasihan. Ya, ini akan semakin menarik nanti di dalam pembahasan segmen yang kedua begitu ya. Mengapa malah orang Samaria yang menolongnya begitu? Dianggap orang yang tidak seharusnya begitu ya. Ya, baik para pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana. Mari kita saksikan Cahaya Kasih. Masih bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Ngadiman, kita masih membahas tema yang ini sangat lekat dengan kehidupan kekristenan, begitu bahkan kunci kekristenan itu adalah mengenai kasih. Kasih tidak sekedar kata begitu. Tadi kita sudah membaca dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37 tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ini menarik sekali. Mengapa justru orang Samaria yang menolongnya begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak hanya menerapkan kasih di dalam kata-kata dari penjelasan bacaan ini. Oke, Ibu Esther, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, minimal ada beberapa hal yang pemirsa perlu ketahui, bahwa makna dari ayat ini membuktikan bahwa kasih itu tidak sekedar kata, membuktikan bahwa kasih itu harus ada bukti dan tindakan nyata. Buktinya orang Samaria ketika melihat, dia turun tangan dan kemudian dia ambil tindakan menolong. Ini luar biasa, menolong dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia korbankan tenaga jiwa rohnya untuk kembali menolong orang yang sedang terkapar tadi. Kemudian ketika dia menolong, itu dalam ayat yang ke-33 dan 34 dikatakan dia menolong bukan hanya dengan tindakan nyata, tapi dengan hati yang tulus. Dia tidak melihat siapa orang yang ditolong itu. Dia tidak melihat ras apa, etnis apa, gereja apa, suku apa, enggak.
Tapi yang penting dia tahu bahwa aku akan menolong seseorang ini bukan melihat latar belakangnya, bukan melihat golongannya, tapi dia melihat bagaimana orang ini memang butuh pertolongan. Itulah sebabnya poin yang pertama memang kasih itu harus ada tindakan bukti nyata. Dia tindakannya dilakukan, dia tanpa mengambil risiko apapun, yang penting aku menolong orang ini karena orang ini sedang butuh pertolongan. Kemudian yang kedua, dia menolong itu tidak main-main, dia dengan tulus hati. Dia tidak melihat apakah dia akan dapat upah, akan dapat pujian, apakah akan dapat popularitas, enggak. Tapi dia memang dengan tulus hati dia lakukan sesuatu itu agar orang ini bisa diselamatkan. Itu loh Bu Esther. Ya, jadi bagaimana ketulusan hati itu perlu, sehingga Tuhan Yesus menjelaskan begitu ya Pak Pendeta, menjelaskan melalui perumpamaan. Sebenarnya ini kan pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat begitu untuk mencobai Yesus, untuk ngetes gitu ya, untuk ngetes siapakah, bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu itu seperti apa, kemudian mengasihi sesama itu seperti apa gitu. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian malah dirampok begitu ya. Nah, ini kira-kira mengapa Pak kok orang malah justru orang Samaria, kira-kira begitu ya? Oke. Kenapa ke orang Samaria? Karena orang Samaria tahu bahwa ini adalah menjadi wujud kasih. Kasih itu tidak hanya sekedar teori, kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, kasih itu bukan sekedar menjadi pelajaran. Tapi kasih itu akan dinyatakan bahwa aku mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Ketika aku mengasihi sesama, buktinya seperti apa? Ketika aku mengasihi Tuhan, aplikasinya seperti apa? Kan kalau kita mengasihi Tuhan, di situ dalam hukum harus mengasihi sesama. Dan Tuhan ngetes dalam perumpamaan itu ternyata antara imam, antara Lewi dan orang Samaria yang tahu tentang kasih. Dan penerapan kasih hanya orang Samaria. Walaupun orang Samaria ini termasuk orang yang terisolasi, orang yang tidak diperdulikan atau termarginalkan oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan membuktikan bahwa orang-orang yang seperti ini justru dia punya kasih yang nyata. Kasih yang tidak hanya sekedar kata. Kasih yang bisa diwujudkan dengan tindakan. Dan tindakannya itu dikatakan oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu artinya muncul dari hati yang iba, yang merasa empati dengan orang yang butuh pertolongan. Jadi ini yang penting bagi kita, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, mesti kita juga mengasihi sesama. Buah itu muncul dari Tuhan, kemudian dinikmati oleh manusia. Itulah sebabnya dikatakan di situ, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi tindakannya itu nyata betul. Bahkan keikhlasan dan ketulusan ini yang menjadi sungguh wujud yang perlu kita renungkan. Banyak orang yang memiliki kasih tapi kadang-kadang pura-pura, kadang-kadang egonya lebih tinggi daripada kepentingan yang lain. Itu loh Bu Esther yang saya paham. Ya, menerapkan kasih tidak mudah ya Pak. Ya, betul. Dan kadang orang berpikir bahwa menunjukkan kasih itu harus dengan hal-hal yang besar. Atau kasih itu kepada orang yang sesama kelompok, sesama anggota, sesama seagama begitulah ya. Harus organisasi. Ya, punya kesamaan begitu. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, bagaimana di lapangan seperti itu? Nah, bagaimana kita untuk menghindarkan hal-hal seperti ini, kira-kira Pak Pendeta, supaya kita itu tidak terfokus pada kalau mengasihi hanya orang segereja saja, satu komunitas saja, begitu itu bagaimana? Karena jujur saja terkadang kita sebagai manusia itu kalau kasihnya tidak dibalas. Nah ini kasihnya tidak dibalas itu kita menjadi wegah, tidak mau karena apa? Saya sudah banyak berbuat kasih tapi balasannya kok seperti itu. Ini ya, itu bagaimana Pak Pendeta? Nah, itulah sebabnya kita itu sebagai orang percaya itu
memang jangan membatasi diri. Jangan membatasi diri, apalagi kalau kita kembalikan ke Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh juga harus bisa memanusiakan manusia yang benar-benar butuh kemanusiaan. Ya, gitu. baik, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana para pemirsa Temanggung TV, tetap saksikan Cahaya Kasih. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, masih kita saksikan Cahaya Kasih dalam tema kasih tidak sekedar kata. Dan di segmen yang kedua sudah dibahas lebih dalam lagi bagaimana kasih itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak memandang satu komunitas, satu golongan, satu agama, tetapi kasih itu harus diterapkan kepada sesama manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita mengasihi dengan tulus. Nah, ini tentu saja membutuhkan sebuah pengorbanan, begitu ya Bapak Pendeta. Nah, bagaimana ini? Sebuah pengorbanan itu juga tidak mudah untuk menerapkan kasih ini. Oke Bu Esther, pemirsa, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini menarik sekali. Jadi langkah yang ketiga, langkah yang pertama tadi kan disebutkan harus ada bukti dan tindakan yang nyata. Yang kedua dilandasi dengan ketulusan hati dan keikhlasan. Yang ketiga ini harus dilandasi dengan pengorbanan. Pengorbanan tadi dari awal sudah ada tubuh jiwa rohnya, tenaganya sudah ke sana. Sekarang tindakan yang ketiga, memang untuk kasih itu tidak hanya sekedar kata, tapi kasih itu perlu pengorbanan. Di sini dikatakan bahwa orang Samari itu dia berkorban uang. Dari artinya dia berjuang untuk membawa ke penginapan, barangkali sekarang mungkin klinik ya, klinik atau rumah sakit, itu dibawa ke sana dan dia berkata, nanti ini aku serahkan uang ini, nanti kalau seandainya kurang aku akan kembali. Ini luar biasa. Jadi tindakan yang ketiga itu pengorbanan. Bukan hanya sekedar pikiran, tenaga, waktu, tapi juga ada tindakan dengan keuangan. Saya sampaikan Bu Esther, saya ngajar di sebuah lembaga. Ketika mau tes ada salah satu siswa nangis dan kemudian saya dipanggil oleh BP, oleh wakil kesiswaan dan wali kelas. Ketika kami mediasi di situ omong-omongan, ternyata dia masih kurang 1,6, 1.600.000. Kemudian saya berdoa, Tuhan, apa yang aku lakukan? 2 hari kemudian saya dipanggil oleh kepala TU bahwa saya dapat tunjangan fungsional. Pada waktu itu per bulan 300.000, luar biasa. Kemudian saya ingat dengan siswa ini. Saya telepon istri, saya sampaikan bahwa saya potong ini dan buat melunasi ini. Dan kemudian anak itu bisa mengambil kartu dan kemudian bisa ujian. Dan sekarang lulus. 2023 ketemu sama saya bilang, enggak usah pikir, udah yang lalu ya udah. Kami lakukan itu supaya kamu bisa selamat, bisa ujian. Yang kedua, saya menemukan seorang warga, Bu Esther, bahwa orang ini sudah tidak makan. Kemudian saya bermimpi ketemu malam itu sepertinya. Dan saat ada pengobatan gratis, pasar murah gratis, saya ambil 1 kantong, saya datang ke orang itu. Saya berikan, dia nangis. Kemudian saya bilang, kamu jangan ingat saya, jangan ingat gereja, saya jangan apa-apa. Pokoknya yang penting kamu selamat, bisa makan minum, dan ini digunakan, dan kamu tetap setia kepada Tuhan. Aku menolong kamu bukan pamrih, supaya kamu menjadi anggota saya, enggak. Sampai sekarang pun saya tolong itu tetap dia berorganisasi dan bergereja di situ. Dan saya ingin lakukan itu karena aku tahu bahwa saya dibutuhkan Tuhan untuk menyampaikan berkatnya Tuhan. Jadi itu Bu, itu tindakan kasih lewat pengorbanan memang tidak hanya memikirkan, tidak hanya berkorban pikiran, tenaga, jiwa roh kita,
tapi dilengkapi juga dengan harta. Ingat, harta itu anugerah Tuhan. Ketika kita diberkati itu harus memberkati. Itu sekilas kami yang pernah kami lakukan, Bu Esther. Jadi ketika kasih itu menjadi nyata, ada sesuatu yang terjadi, begitu ya. Iya. Bukan hanya sebenarnya ketika kita melakukan kasih dengan nyata itu bukan hanya orang lain yang terberkati, tetapi saya melihat hati Bapak Pendeta juga ikut terberkati, melihat anak tadi yang ditolong 3 tahun berikutnya merasa senang, begitu ya. Ternyata jadi kasih yang kita nyatakan bagi orang lain itu juga memberkati hati kita, begitu ya Bapak Pendeta. Nah, kasih bisa membawa pemulihan, perubahan bagi orang lain. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan teladan-teladan. Nah, bagaimana Bapak Pendeta mengajak untuk para pemirsa Temanggung TV supaya mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa dilakukan. Oke, para pemirsa, sesungguhnya lewat kisah orang Samaria ini sebenarnya bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita. Bahwa sesungguhnya kita bisa lakukan sekecil apapun. Kita menyisihkan tidak harus terlalu besar. Kemudian kita berdoa, minta tuntunan kepada Tuhan. Berkat ini akan diberikan kepada siapa. Kemudian kami percaya dan kita percaya bahwa masih banyak di lingkungan kita, tetangga kita, tetangga kita, bahkan di gereja-gereja mungkin banyak yang saat ini membutuhkan, Bu. Tetapi ketika kita punya ada peduli kasih, ketika kita punya hati, ketika kita punya niat dengan tulus dan memberikan itu, kami percaya para pemirsa di gereja-gereja di Temanggung, kami percaya saudara bisa lakukan itu. Mungkin sekecil aja lah, tidak harus besar. Mungkin menyisihkan satu bulan misalkan ya 100.000. Kalau kita akumulasikan, kita kumpulkan bersama, kita datang kepada orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, mungkin di panti-panti asuhan, mungkin di panti-panti jumbo, mungkin kita tanya kepada lingkungan gereja yang sangat membutuhkan, saya percaya bisa tersalurkan. Mari pemirsa, harapan firman Tuhan ini kita tidak hanya sekedar berkata kasih, tetapi kasih harus dapat dibuktikan. Itulah Bu Esther. Baik para pemirsa Temanggung TV, kiranya melalui acara Cahaya Kasih hari ini, melalui tema kasih tidak sekedar kata ini, kita berani ambil komitmen pribadi untuk tidak hanya berkata aku mengasihimu, tetapi mari kita membuktikan lewat tindakan kita. Tindakan kecil kita, tindakan tulus kita, tindakan yang mencerminkan hati Tuhan. Terima kasih para pemirsa Temanggung TV telah bergabung dalam acara kita hari ini. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hidup kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Andreas Ngadiman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kiranya diberikan selalu kesehatan, semangat terus di dalam pelayanan, keluarga juga diberkati. Saatnya kami undur diri, kami kru yang bertugas mohon pamit, Tuhan memberkati. Shalom. Amin.